itu merah-merah itu dikirainya tambah berat penyakitnya. Padahal kan itu berarti kan itunya pusnya itu atau nanah-nanahnya itu udah bersih kan? Berarti bertumbuh kan? Baik itu hormon kortisol, noradrenalin, adrenalin, yang mana itu akan mempengaruhi organ-organ tubuh individu tersebut. Salam sehat sahabat Walker di seluruh Indonesia. Semoga senantiasa kita selalu dalam keadaan sehat ya. Tidak hanya sehat fisik juga sehat jiwa. Di kesempatan kali ini kita bertemu ya, dan memang ini luar biasa momennya. Kemarin tanggal 10 Oktober tahun 2022 itu adalah bertepatan dengan peringatan Hari Jiwa Sedunia. Dengan temanya adalah Make Mental Health and Well-being for All a Global Priority, atau jadikan kesehatan mental untuk semua sebagai prioritas global. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Profesor Budi Anakeliat yang sudah menyempatkan hadir bersama kita semua dalam acara podcast Kesehatan Jiwa. Ini selamat siang, Prof. Selamat siang, salam sehat Salam jiwa. sehat, Prof. Bagaimana kabarnya, Prof? Baik, sehat. Alhamdulillah, luar biasa ya. Nah, kita beruntung banget teman-teman karena bisa bertemu langsung nih dengan Prof di sela-sela kesibukannya, dan juga di sini kita akan banyak banget nih mendapatkan informasi yang luar biasa. Harapannya ini acara terus berlanjut ya, sehingga kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang penting terkait dengan seputar kesehatan jiwa yang langsung nih dari pakarnya. Dengan berbagai kondisi yang ada saat ini, memang Indonesia kita telah masuk pada kondisi pasca pandemi COVID-19 yang begitu panjang atau kita kenal dengan endemi ya. Dan tentu hal ini telah berdampak banyak ya, tidak hanya pada kesehatan fisik, juga terhadap kesehatan mental. Sehingga kita perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk menangani ataupun mencegah terjadinya gangguan kesehatan mental. Nah, karena kenapa kesehatan mental ini penting banget bagi kita semua untuk kita menjadi pribadi yang betul-betul sehat dan juga produktif. Nah, kesehatan jiwa juga akan terganggu karena akibat penyakit yang dialami oleh seseorang. Salah satunya yaitu adanya luka, ya, baik luka akut, terlebih lagi adalah luka kronis. Seperti kita ketahui bahwa orang yang mengalami atau menderita luka, misalnya luka diabetes, ya, itu sering mengalami gangguan mental emosional karena banyak faktor, yaitu bisa karena luka itu sendiri, karena bisa faktor finansial mungkin, ataupun juga faktor sosial, dan juga banyak lagi yang lainnya. Nah, baik, untuk lebih jelasnya, mari kita coba tanya langsung nih kepada Prof. Baik, Prof, ini masalahnya apa saja sih yang sering muncul atau yang mungkin muncul pada pasien dengan luka itu, Prof? Ya, selamat sore, salam sehat jiwa untuk kita semua. Bagus banget nih kita angkat tentang masalah luka ya. Seringkali kita menganggap kalau ada luka itu hanya masalah fisik ya. Padahal sudah dikatakan bahwa definisi kesehatan itu termasuk kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Ya, sekarang kita bicara tentang luka ya Agung ya. Kalau ada luka dari perspektif keperawatan jiwa dulu, maka bagian badan, bagian tubuh itu ada perubahan atau kerusakan. Sehingga dari perspektif keperawatan jiwa, maka akan terjadi gangguan citra tubuh. Artinya apa? Tubuh kita yang tadinya tidak ada masalah apapun, maka sekarang terganggu karena ada luka. Kemudian dari perspektif kesehatan jiwa, saat ini ada pedoman untuk masyarakat untuk melakukan screening atau deteksi apakah kita mempunyai masalah gangguan mental emosional. Gangguan mental emosional bukan diagnosa medik gangguan jiwa, Agung, tetapi gangguan mental emosional adalah bagaimana kita men-screening. Masyarakat bisa melakukannya dengan menggunakan instrumen yang sederhana, yaitu ada 20 pertanyaan, di mana di sana pertanyaan-pertanyaannya mudah untuk dijawab. Jadi kalau dia punya skor iya, jawaban iya 6-20, maka kita sebut dia gangguan mental emosional.
Tapi kalau dia jawabannya 0 sampai 5, maka tidak ada gangguan mental emosional. Tapi apa tujuannya untuk melakukan deteksi atau screening ini? Tujuannya adalah yang pertama, kalau dia itu 0 sampai 5, berarti kita melakukan promosi kesehatan jiwa. Apa yang dimaksud dengan promosi kesehatan jiwa pada pasien luka? Bagaimana dia kita latih bisa beradaptasi, bahkan terlibat aktif dalam merawat lukanya. Ya. Kemudian kalau dia ada gangguan mental emosional, maka kita melakukan preventif, yaitu kita cegah jangan sampai gangguan mental emosional berlanjut menjadi cemas, menjadi depresi, bahkan lebih lanjut. Nah, itu tujuannya. Nah, tapi apa hubungannya memang gangguan mental emosional atau aspek kesehatan jiwa dengan luka atau penyembuhan luka? Tentu ada hubungannya, Agung. Ya. Karena luka itu kan stresor, ya, faktor yang dapat mempengaruhi seseorang. Mula-mula nanti dia berhubungan dengan stres. Stres kan juga bukan gangguan mental, gangguan jiwa kan, Agung. Jadi stres itu tahap yang paling ringan. Ya, stres, apa yang terjadi pada kondisi stres bisa juga kita ukur dengan SRQ tadi, Agung. Karena instrumen itu sudah bisa kita gunakan. Jadi setiap ada stresor atau kejadian-kejadian yang terkait dengan kehidupan seseorang, baik itu secara biologi, yaitu seperti luka atau penyakit diabetes, ataupun secara sosial, finansial, dan sebagainya, ya, pekerjaan yang terganggu karena ada luka dan ada DM, dan secara psikologis, yaitu jika dia merasa dirinya itu menjadi tidak berguna, kok saya jadi nggak bisa berproduksi dan produktivitas saya menjadi turun, itu semua dapat mengakibatkan pandangan negatif dari individu itu tentang dirinya dan kehidupannya. Nah, apa akibat dari pandangan negatif? Maka akan ada nanti, Agung, itu prosesnya dari korteks cerebri sampai amigdala, KPA, kemudian gland adrenal bisa menghasilkan hormon-hormon stres. Ya, baik itu hormon kortisol, noradrenalin, adrenalin, yang mana itu akan mempengaruhi organ-organ tubuh individu tersebut. Sehingga hormon-hormon ini akan mempengaruhi proses penyembuhan daripada luka itu, ya. Karena dia kan punya pandangan negatif, itu akan menghasilkan kortisol. Kortisol itu akan mengganggu organ-organ tubuh. Kemudian juga kortisol itu juga bisa meningkatkan gula darah loh, Agung, ya. Sehingga dengan pandangan negatifnya tentang dirinya tadi, maka bisa membuat proses penyembuhan lukanya itu menjadi terhambat atau bertambah lama. Yang harusnya kalian sudah dapat, ya, harusnya luka seperti ini kita lakukan dengan perawatan luka modern yang dilakukan oleh Hooker, maka siogianya dia bisa sembuh sekian hari, misalnya sekian kali pertemuan misalnya. Ini mungkin bisa memanjang. Akibatnya kan kalau tadi punya masalah finansial, bertambah berat finansialnya kan. Betul. Padahal kalau misalnya kita rawat kesehatan jiwanya, salah satunya saja dengan berpikir positif, dengan melihat masih banyak aspek yang sehat di dalam kehidupannya, itu termasuk berpikir positif. Nah, justru itu akan membantu, Agung, akan membantu menekan produksi hormon stres tadi dan meningkatkan hormon lain, yaitu hormon-hormon kegembiraan kita sebut, ya, hormon endorfin misalnya, kemudian juga ada dopamin, ada serotonin, pokoknya hormon-hormon kegembiraan, yang mana dengan itu dianya akan lebih mudah adaptasi dan kepatuhannya di dalam merawat lukanya dan penyakit DM-nya juga menjadi semakin baik, Agung. Nah, itu barangkali awal-awalnya dulu. Wah, luar biasa ya. Ternyata memang penting banget bagi kita untuk aware ya, Prof, ya, terhadap kesehatan mental. Dimulai dari awal tadi adalah kondisi kecemasan. Nah, salah satunya tadi betul kata Prof, kita bisa mengkajinya melalui SRQ.
yang memang itu ada beberapa pertanyaan, kurang lebih ada 20 pertanyaan ya Prof ya, Betul. yang memang tujuannya ini udah digunakan secara nasional ya Dok, Prof. Betul, betul. Nah, Ada kalau misalnya juknisnya, ada ya, juknisnya, dan ini bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi masyarakat pun meningkat awareness-nya, kesadarannya tentang kesehatan jiwanya sebelum terjadi gangguan jiwa. betul Prof. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ada nggak sih cara kita untuk mengidentifikasi gitu sebelum misalnya kita melanjutkan untuk screening ini, Prof. Misalkan kita merasanya oh ini udah gangguan kecemasan nih, itu tanda-tandanya biasanya yang muncul apa sih, Prof? Nah, ini dia, Gung. Seringkali kita, apalagi dengan media sosial yang terbuka sekarang, kita seringkali langsung melakukan self-diagnosis. Ya. Nah, justru itu kita menyediakan SRQ 120 itu tujuannya untuk deteksi jika ada gejala-gejala tersebut. Nah, jangan melakukan self-diagnosis, ya. Bisa datang ke klinik kita kan, Gung. Kebetulan dia periksa luka, kemudian kita periksa SRQ-nya, kemudian mungkin SRQ-nya masih dalam batas tidak ada gangguan mental emosional. Nah, dia bisa kita latih manajemen stres, ya. Manajemen stres itu kan berguna untuk promosi juga, berguna juga untuk prevensi, ya. Salah satu tadi saya sampaikan berpikir positif, afirmasi positif, itu salah satu yang bisa kita lakukan, Bung. Jadi kalau dia datang ke profesional supaya tidak salah diagnosis, maka lebih baik datang ke profesional, Bung, setelah melakukan SRQ tersebut. Gitu. Oke, jadi terjawab ya mungkin teman-teman. Jadi kita kadang suka self diagnosis yang memang ujung-ujungnya hasilnya nggak akurat begitu ya, Prof ya. Jadi memang disarankan teman-teman karena kita juga di Woker sudah punya layanan kesehatan jiwa ya, yang memang nanti bisa ketemu langsung dengan Prof Budi. Jadi silahkan bagi teman-teman yang memang mengalami ada indikasi ke arah kecemasan atau mungkin gangguan psikososial yang lain, silahkan datang aja ke Woker gitu ya, Prof ya. Iya. Nah tadi betul kata Prof disampaikan bahwa salah satunya bisa menggali pikiran positif atau hal-hal yang memang bisa dilakukan untuk mengatasi gangguan mental emosional ini. Nah, kalau misalkan untuk kecemasan ini kira-kira apa saja sih supaya kita tadi itu pertama aware, yang kedua kata Prof supaya tidak berubah ya dari kecemasan menjadi depresi ataupun kondisi yang lebih berat lagi gitu ya, Prof. Ya, jadi awalnya begini dia, Gung. Tadi kan saya mengatakan bahwa perubahan tubuh kita itu bisa membuat kita stres, ya. Untuk itu supaya kita nggak terlambat juga, maka pakailah SRQ. Itu boleh kan dipakai, siapapun pasien kita boleh. Nah, setelah dapat hasilnya, segera konsultasi. Nah, konsultasinya bisa untuk promosi kesehatan jiwa, yaitu meningkatkan ketahanan kesehatan jiwanya, karena sudah ada penyebab kan, luka atau penyakit DM, karena angkanya termasuk tinggi loh, Bung. Menurut Riskesdas itu, gangguan mental emosional itu ada 9,8% di usia 15 tahun ke atas loh, Bung. Jadi kan termasuk besar kan? Apalagi kalau dia mempunyai tambahan masalah, misalnya ada DM, kemudian ada luka, kemudian apalagi kalau ditambah nggak bisa lagi bekerja, kemudian apalagi ditambah terganggu mobilisasi. Nah, itu semuanya harus segera kita atasi supaya tidak down dianya, supaya tetap bersemangat. Toh kita di Woker untuk lukanya aja udah bisa kita jamin kan, Bung, kalau teratur dilakukan perawatan luka, bisa kita lihat bagaimana perubahannya dan bisa kembali pulih kan. Tapi kalau disertai nanti ada stres, ada cemas, ada depresi, itu kan semua konotasinya negatif, sehingga bisa terproduksilah hormon-hormon yang tidak kita butuhkan tadi yang menghambat proses penyembuhan. Demikian kali itu. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Prof atas informasinya yang mungkin awal kita nggak tahu ya bahwa memang ternyata ada deteksi dini atau screening yang harus kita lakukan
untuk menentukan kita apakah misalkan treatment apa yang harus kita lakukan ke depannya gitu ya untuk menghindari tadi. Mungkin ada tambahan lagi nggak Prof? Kira-kira apa saja sih yang memang bisa dilakukan oleh teman-teman di luaran sana yang memang memiliki masalah atau risiko dengan penyakit tertentu, misalnya dengan luka, kemudian juga sudah merasa ada kondisi-kondisi kecemasan, itu sebaiknya apa saja sih yang harus dilakukan tadi selain menggali pikiran positif ya Prof ya? Ya, untuk melakukan untuk mengatasi atau promosi kesehatan jiwa dan untuk mencegah supaya tidak terjadi masalah lebih lanjut, itu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, Gung. Yang pertama adalah bagaimana membuat tubuh kita rileks, ya. Jadi kita fokus kepada tubuh. Yang paling mudah sekali adalah latihan tarik nafas dalam. Kemudian bisa kita lanjutkan dengan progresif muscle relaksasi atau relaksasi otot progresif. Itu sudah terbukti secara riset, Gung, itu dapat menurunkan rasa stres, menurunkan cemas, bahkan bisa mengatasi kondisi depresinya juga. Itu tahap-tahap awal. Itu semua kita udah tersedia di Hooker, ya. Itu untuk tubuh. Nah, untuk bagaimana untuk pikiran? Tadi salah satunya afirmasi positif, Gung. Tapi kalau misalnya pikirannya kepikiran tebus, aduh bagaimana lupa saya, bagaimana ini penyakit saya, kok gulanya nggak turun-turun. Nah, itu kan pikiran terus, atau sering kita sebut sekarang overthinking kan, ya Gung ya. Nah, itu bisa kita latih dengan latihan stop berpikir atau thought stopping. Nah, itu juga sudah kita lakukan dan sudah ada bukti ilmiahnya, Gung. Tinggal kita latih pasien-pasien kita untuk mengatasi hal tersebut. Jadi dia betul-betul fokus semangat untuk sembuh, semangat. Oh, masih ibaratnya, Gung ya, ada lukanya kecil di kaki kan ya, Gung ya. Dia mengatakan pada dirinya, masih banyak bagian tubuh saya yang sehat. Ya, saya nggak akan memikirkan ini. Saya percayakan ini akan dirawat oleh teman-teman perawat luka. Maka saya akan memelihara bagaimana supaya tidak bertambah luka saya. Jadi dia masih mengandalkan kemampuan dia gitu, Gung. Kan ibaratnya itu lukanya baru 5 kali 5 cm. Tapi kadang-kadang seperti dunia ini sudah runtuh gitu, Gung. Nah, masih banyak bagian tubuh yang sehat, tapi udah lupa bagian tubuh yang sehat. Seperti itu. Itu juga berpikir positif tentang tubuh. Dan masih banyak lagi yang lain. Ya, jadi pikiran ini kita stop berpikir hal-hal yang negatif tersebut. Kemudian afirmasi. Kemudian bisa juga, Gung, kalau terus-menerus misalnya pikiran negatif itu muncul, kita juga punya terapi kognitif, Gung. Di mana terapi kognitif itu mengubah pikiran negatif tentang penyakit maupun tentang lukanya menjadi positif, seperti itu. Nah, saya yakin misalnya salah satunya, Gung, setiap kali kita merawat luka pasien, kita sampaikan, Ibu sekarang tinggal 4 kali 4 cm, Ibu sekarang tinggal 3,3 cm. Jadi ibaratnya itu, pasien itu juga tahu, oh berproses nih. Ini sekarang lukanya sudah agak merah. Kadang-kadang, Gung, itu merah-merah itu dikirainya tambah berat penyakitnya. Padahal kan itu berarti kan itunya pusnya itu atau nanah-nanahnya itu udah bersih kan? Berarti bertumbuh kan? Nah, tapi kalau kita nggak jelaskan, dikirain nama pasien itu juga udah udah melatih dia secara mental untuk bisa melihat progres penyembuhannya, Gung. Ya, sikap-sikap seperti itu kita bisa tingkatkan. Masih banyak terapi lain, ada logoterapi, macam-macam terapi yang bisa kita berikan kepada pasien buat dia semangat. Dan melalui penelitian yang sudah kami lakukan pasien luka, dibandingkan dengan yang nggak diberikan, dia berikan pendekatan kesehatan jiwa, itu lebih lambat penyembuhannya, Gung. Memang tidak terlalu signifikan, tapi lebih lambat. Yang kita berikan itu menjadi happy, menjadi semangat untuk merawat, dan dia punya optimisme tentang kondisi tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan hati yang gembira adalah obat. Jadi sebenarnya apa sih obatnya itu? Karena hormon-hormon kebahagiaan itu dihasilkan oleh tubuh kita. Wah, luar biasa, Bro. Panjang dan lengkap ya teman-teman semua. Jadi banyak banget informasinya yang disampaikan Prof tadi, udah lengkap banget.
dan juga mungkin masih banyak lagi yang lain ya Prof ya, seperti tadi Prof sampaikan. Tapi berhubung waktu mungkin ini Prof kita juga terbatas dan kita juga akan banyak sesi ke depan, jadi mungkin nanti yang masih penasaran nih apa yang tadi Prof sampaikan, yang terus pantengin kita aja di channel YouTube kita, karena kita akan terus berbagi sesi ini untuk tadi meningkatkan kualitas layanan kesehatan jiwa dan untuk membantu teman-teman supaya jiwanya itu menjadi sehat gitu ya. No health without mental health. Tidak ada Wah. kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Wow, luar biasa. Oke, Prof, terima kasih banyak ya atas motivasinya untuk kami ya, yang memang tentu ini masalah kesehatan jiwa ini akan berhubungan dengan setiap orang ya, tentunya nggak hanya pasien luka misalnya, dan memang ini akan relate dengan kegiatan ataupun kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Oke, jadi semoga apa yang telah Prof sampaikan kita bisa lakukan ya teman-teman semua. Dan jika Bapak Ibu ada yang mengalami gejala atau gangguan seperti yang tadi udah disebutkan ya, dan dirasa semakin mengganggu gitu kan, silahkan datang langsung ke Walker Center tadi untuk mendapatkan layanan screening, konsultasi dan juga treatment yang tepat yang nanti akan bertemu langsung dengan Prof Budi. Karena memang kita terus di Walker Center ini sudah memiliki layanan kesehatan jiwa ya. Jadi silahkan datang langsung ke Walker Center. Sekali lagi terima kasih banyak Prof atas waktu dan informasi yang sangat luar biasa ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore Prof.